Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Gersaputra dengan NIM 2020 11218. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 4 yang akan menerangkan tentang pembelanjaan intern dan kebijakan dividen. Adapun anggota untuk kelompok 4 yang pertama dengan NIM 2020 11206 Norsha Fitria Rohani, yang kedua 2020 11210 Solihatun Sofriani, yang ketiga 2020 11218 Ardian Gersaputra, dan yang keempat 2020 11219 Rangga Raditya Agustian. Pengertian pembelanjaan internal. Pembelanjaan internal atau internal financing adalah pemenuhan kebutuhan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan dan akumulasi penyusutan atau depresiasi. B. Pengertian politik dividen. Politik dividen adalah penentuan pembagian keuntungan laba bersih setelah pajak akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan di dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Arti penting pembelanjaan intern. Keuntungan merupakan sumber dana yang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Makin besarnya bagian kebutuhan dana yang dipenuhi dengan dana yang berasal dari keuntungan, berarti makin kuatnya posisi finansial dari perusahaan ekstern. Perimbangan antara pemenuhan kebutuhan dana dengan dana yang berasal dari sumber intern perusahaan di satu pihak dan dengan dana yang berasal dari sumber ekstern di lain pihak mencerminkan pola pemenuhan kebutuhan dana yang industri yang bersangkutan. Studi mengenai pola pemenuhan kebutuhan dana untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dilakukan secara mendalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Posisi likuiditas perusahaan. Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen merupakan cash outflow, maka makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus sudah direncanakan sebagaimana caranya untuk membayar kembali utang tersebut. Utang dapat dilunasi pada hari jatuhnya dengan mengganti utang tersebut dengan utang baru, refunding of debt. Atau alternatif lain ialah perusahaan harus menyediakan dana sendiri yang berasal dari keuntungan untuk melunasi utang tersebut. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut biasanya lebih senang untuk menahan earningnya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan, makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Makin besar bagian dari pendapatannya ditahan dalam perusahaan, yang ini berarti makin rendah dividen payout ratio-nya. Apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perusahaan telah well established, di mana kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana ekstern lainnya, maka keadaannya adalah berbeda. Dalam hal yang sedemikian, perusahaan dapat menetapkan dividen payout ratio yang tinggi. Yang keempat, pengawasan terhadap perusahaan. Variabel penting lainnya adalah kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau membiayai ekspansi dengan utang akan memperbesar resiko finansialnya. Mempercayakan pada pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebijakan dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap.
selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. 2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. 3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. 4. Kebijakan dividen yang fleksibel. Besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Demikian presentasi untuk kelompok 4 yang mengenai pembelanjaan intern dan kebijakan dividen. Bagi yang masih belum jelas bisa dipertanyakan nanti di forum diskusi Sunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.